Pertama Siti Aisyah. Silakan Siti Aisyah. Berarti Mana Siti Aisyah? ta'aruf artinya saling mengenal atau perkenalan, mengenal tentang personal antar siswa dan guru. Chandrawati. Silakan antrian pertama dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah. Saya dari MIPA 7. Izin Abati, saya mau bertanya. Ya. Sekiranya jika ada salah satu dari siswa yang tidak lengkap catatannya gitu Abati, jadi Ya. apakah Abati menanggapinya itu seperti apa atau gimana? Ya, kurang lengkap. Berarti ingatkan bahwa antum nanti ya mengisi absennya, melampirkan. Minggu lalu sudah melampirkan ya antum ya? Tapi lupa karena kelas banyak kelas. Sudah ya, melampirkan apa yang harus dilakukan? Bisa ntar linknya bisa Abati kirim ulang atau di GCS. Cari aja pada kawan, minta sama kawan tuh. Iya Karena Abati. sudah ya. Abati ini ingin memberikan satu belajar. Assalamualaikum Abati. Waalaikumsalam. Oh, Siti Aisyah lagi ya. Silakan Siti Aisyah, nggak ada masalah. Ya. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah. Saya dari kelas MIPA 7. Dengan saya mendengar dari Abati bilang Ulet itu adalah seorang yang akan berjaya atau yang lain sebagainya, jadi saya itu termotivasi pada diri saya. Saya termotivasi bahwa apa yang akan saya kerjakan itu tidak seperti dulu. Kalau dulu saya kerjakan itu, ya itu sudah saya tidak mendapatinya lagi. Dan sekarang saya harus benar-benar yakin dan ulet dalam menjalani itu. Nah, kalau seperti itu kan berarti jadi dulunya tuh kalau saya itu kalau mengerjakan segala sesuatu tidak dapat, udahlah nggak usah gini. Sekarang setelah saya mendengarkan Abati berbicara tentang ulet, berbicara tentang keyakinan, saya yakin bahwa apa yang saya lakukan dulu itu benar-benar itu bukanlah suatu hal yang motivasi untuk saya lakukan gitu. Jadi saya itu tidak harus mencari kambing hitam, saya itu tidak harus mencari apa ini itu. Untuk sekarang itu saya lebih fokus apa yang saya kerjakan. Kalau itu gagal, saya akan bangkit lagi dan saya akan terus mencari jalan dan motivasi untuk bisa mengolah atau lebih berjaya dalam menjalani suatu hal itu tadi dengan begitu ulet dan ketekunan. Terima kasih Abati Baik. atas Ya, baik. Bagus sekali. Sekarang Abati mau bertanya. Berikan satu contoh di masa yang lalu misalnya, atau apa sajalah, sebuah contoh yang sampai agak hilang karakter keuletan dan ketelitian itu. Misalnya apa gitu loh. Misalnya seperti saya pergi mengaji dulu, Abati. Dulu itu saya itu jujur ya, Abati, saya dulu itu tidak tahu tajwid, tidak tahu apa, tapi karena keuletan saya dalam tajwid, saya itu perginya sendirian, Abati, tanpa ada teman, melewati tempat yang sunyi, pohon-pohon yang besar. Pulangnya itu habis isya, Abati, sendirian, kadang dikejar anjing, kadang saya itu ya ban sepeda saya bocor, kadang copot. Ya dari situlah tadi saya ulet terus, saya yakin pada diri saya. Akhirnya alhamdulillah saya bisa mengenal tajwid, saya bisa menyebut, melafazkan tajwid itu tadi. Dari dulunya saya tidak bisa, sekarang alhamdulillah saya bisa gitu berarti. Oh ya, baik. Artinya tadi mengaji ya. Tapi Iya, itu berarti itu menunjukkan keuletan dong, bukan ketidakuletan kalau itu.
Iya, Abati minta yang ketidakuletan. Ya, apa yang menyebabkan kalau dulu itu sampai apa namanya itu untuk merefleksi. Kalau tadi juga benar untuk merefleksi dari Siti Aisyah bahwa eh, dulunya tidak bisa misalnya tentang atau belum memahami tentang tajwid, kemudian ketika belajar ada tantangan dan hambatan ya, tetapi terus menerus itu berarti menunjukkan keuletan. Tetapi biasanya apa yang menunjukkan ketidakuletan itu? Menunjukkannya dari itu saya tuh sekarang hampir pernah menyerah. Saya tuh dari apa ya berarti? Kalau ketidakuletan, mungkin ada sih dari mengerjakan segala sesuatu itu saya Beri mengerjakan. contoh. Beri contoh. Ya, satu contoh yaitu ketika saya mengerjakan suatu hal seperti, nah saya menoreh, menoreh berarti, menoreh wanita. Jadi saya menoreh, saya melakukan itu, lah ternyata itu rusak. Jadi bagaimana ini, seperti apa ini? Saya bilang lah sama ibu saya, ini bukan saya yang bikin, ini adik yang bikin gini-gini. Padahal itu bukan. Saya akan mencari kambing hitam supaya saya tidak dimarah atau disalahkan. Iya, iya. Baik, baik. Iya, baik. Ya. Ini cerita yang menarik sebetulnya. Baik, baik. Ya. Mana? Nah. Kalau kalau ini tulisan nampak nggak ini? Nggak nampak apa tidak? Tulisannya nggak nampak? Nampak? Oh, Nampak. nampak. Ya. Nampak. Baik. Jadi, nah itu ya. Kalau tadi masalah ngaji ya Siti Aisyah, ngaji, masalah tajwid ya, tajwid. Kemudian ada ya sampai ya perjalanan ada hambatan ya, hambatan apa tadi ada menakutkan, ada anjing atau apa. Nah, tetapi terus dan berhasil. Inilah ulet ya, ulet kemudian sekarang berhasil. Oke. Nah, ini adalah tandanya keuletan. Kemudian tadi diberikan lagi satu contoh tentang apa tadi? Tentang apa istilah noreh ya? Noreh itu noreh apa? Noreh Yang karet gitu. karet ya. Istilah itu apa selain noreh itu? Ada istilahnya apa? Deras apa? Menderas ya. Noreh, Itu karet ya. Apa? Ada dia istilah menoreh, noreh ya memang ya. Oke. dia Karet. menoreh berarti. Ya, ternyata yang menyebabkan sebuah hasil yang kurang baik ya. Hasilnya kurang baik. Kemudian nah ini takut itu kan bukan wira ya. Ternyata kekurang-baikan ini adalah kurangnya teliti dan setelah itu mencari kambing hitam. Nah itu betul ya kepada adik misalnya. Ya ini bukan saya. Ini ada sebuah contoh yang bagus. Ini ada merefleksi diri. Nah kalau sekarang apa yang harusnya bagaimana kalau sekarang? Barangkali harusnya sekarang Harusnya ya saya mengakui ya sebagai akui saja. menunjukkan kira saya Aku, kepada oke. saya. Dengan mengakui berarti ini adalah akan ini yang disebut jujur, sedangkan jujur itu adalah karakter seorang wirausahawan, karakter pribadi yang sangat bagus. Dengan jujur dia akan merasa plong hatinya, akan plong. Dengan plong maka dia akan mudah untuk mendapatkan ide. Karena apa? Karena ini bersih dari dosa, istilahnya tidak dosa, sehingga apa? Ya, ide akan mudah karena tenang. Ya, karena tenang. Bagaimana ide akan muncul kalau pikiran semrawut, tidak tenang,
hati gelisah karena